Pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, saya dipercayakan oleh Ketua Prodi Ilmu Politik USK Universitas Syah Kuala untuk menguji salah satu skripsi mahasiswa yang berjudul Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial COVID-19 oleh partai politik di Kota Banda Aceh. Ada beberapa argumen yang dijelaskan oleh mahasiswa yang bersangkutan bahwa terkait penanganan persoalan COVID-19 itu tidak hanya semata-mata menjadi tanggung jawab dari pihak pemerintah, namun partai politik juga memiliki tanggung jawab yang sama untuk berperan memberantas penyebaran hingga membantu beban yang dialami oleh masyarakat. Maka sudah sewajarnya partai politik dan pengurus di setiap wilayah, kabupaten, kota untuk sama-sama berganding bahu dengan pemerintah dalam rangka memberantas penyebaran COVID-19 dan mengkampanyekan kepada masyarakat terkait bahaya COVID-19 serta menjelaskan cara-cara penularannya. Partai politik juga dituntut untuk meringankan beban masyarakat dengan memberi beberapa bantuan sosial kepada masyarakat sehingga nantinya akan mengurangi beban hidup mereka sehingga masyarakat dapat merasa terbantu dengan bantuan sosial yang dilakukan oleh partai politik yang diberikan kepada keluarga yang berdampak oleh COVID-19. Pemberian bantuan tersebut apakah berbentuk sembako atau bahan pangan, dan itu merupakan hal yang mendasar yang diberikan oleh partai politik kepada masyarakat. Selama COVID-19, harga sembako semakin melambung sehingga masyarakat juga memerlukan bantuan berupa sembako yang diberikan oleh partai politik. Sembako dan kebutuhan pokok lainnya diberikan agar masyarakat dapat bertahan dalam menghadapi kondisi ekonomi yang belum stabil pasca terjadinya COVID-19. Pemberian bantuan sosial di masa pandemi COVID-19 sekaligus menjadikan sebuah momen penting tersendiri bagi setiap partai politik dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, mempengaruhi masyarakat untuk menimbulkan kesan positif terhadap apa yang dilakukan oleh partai politik selama pandemi COVID-19. Partai politik dituntut tidak hanya mengimbau atau mempengaruhi masyarakat lewat pesan-pesan yang disampaikan baik melalui media sosial atau media cetak, namun partai politik juga dituntut untuk turun langsung kepada masyarakat dan melihat bagaimana kondisi masyarakat di saat pandemi COVID-19. Tentunya dengan bantuan tersebut masyarakat sangat terbantu dan masyarakat juga akan mengapresiasi dari peran atau bantuan partai politik dalam menangani persoalan pandemi COVID, termasuk dalam pemberian bantuan pokok.
beban masyarakat semakin berkurang tentunya. Partai politik juga sangat peka terhadap persoalan yang dialami oleh bangsa di saat COVID-19. Sangat diharapkan jika partai politik dan pengurusnya di seluruh Indonesia terus konsisten terhadap persoalan ini, dampaknya akan memutuskan penyebaran COVID-19. Namun, tentunya pandangan masyarakat juga sangat berbeda-beda dalam melihat peran yang dilakukan oleh partai politik pada saat pandemi COVID-19. Kadangkala ada masyarakat yang menganggap bahwa adanya istilah partai politik untuk meraih kepentingan dalam masa pandemi. Pertama, pembagian bantuan sosial dilabeli dengan upaya kampanye partai untuk menarik suara masyarakat. Dan yang paling menonjol, pembagian kebutuhan pokok dan hand sanitizer yang menggunakan foto logo partai politik kadangkala juga dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Tapi bukan berarti dengan persepsi-persepsi yang berbeda itu akan mengurangi peran partai politik untuk membantu dan meringankan masyarakat pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, mari kita mendengar presentasi dari mahasiswa tersebut terkait hasil penelitiannya mengenai analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial COVID-19 oleh partai politik di Kota Banda Aceh. Tentunya hasil penelitian ini sangat menarik untuk dijadikan satu referensi khususnya bagi partai politik di Kota Banda Aceh. Delegitimasi karena di sini ada sebuah pengakuan atau keabsahan yang dilakukan oleh masyarakat bahwasannya bantuan sosial ini diberikan oleh partai PAN. Namun teori legitimasi ini tidak relevan karena masyarakat ini adanya keyakinan dari masyarakat melalui program-program seharusnya dari partai politik, bukan memberikan sebagai bantuan sosial. Namun dengan adanya ini seharusnya partai politik itu memberikan kader yang terbaik untuk menjadikan legislatif yang lebih maju ke depannya. Namun dengan adanya teori legitimasi ini membuat masyarakat juga tidak meyakinkan apakah dia akan memilih pada pemilu 2024. Maka dari itu teori legitimasi ini tidak relevan dengan adanya sifat tersebut. Tetapi jika dilihat dari partai politik, ini bukan tugasnya dari partai politik itu sendiri, di mana yaitu yang bertugas sebagai legislatif dari bantuan sosial. Dilihat dari fungsi partai yaitu membuat program dan pendidikan. Sedangkan di dalam yang legislatif tersebut adalah bimbingan daripada partai politik. Akan tetapi ini relevan dengan teori marketing politik yang untuk melambangkan atau menjual identitas dari seluruh partai tersebut. Dan yang ketiga ada bantuan sosial sebagai bentuk pencitraan partai menuju 2024, di mana di sini persepsi publik tentang terhadap dengan adanya kepedulian yang sebelumnya terjelaskan tadi. Maka dari itu lahirlah dari menuju partai menuju pemilu 2024 tersebut dengan adanya branding terhadap logo tersebut. Maka dari itu teori ini relevan dengan marketing politik akan citra yang diciptakan agar dapat bernilai positif dari pandangan masyarakat terhadap bantuan. Dan yang keempat ada bantuan sosial sebagai pemberian bantuan kepada masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah partai yang menjelaskan apa saja mereka berikan kepada masyarakat, yaitu salah satunya seperti beras, masker, dan kebutuhan pokok lainnya. Dan ini semacam yang partai jelaskan, yaitu dari salah satu kunci yaitu mengatakan ada 2 kali dilakukan pemberian bantuan sosial tersebut kepada kampung dan sekitar tahap pertama yaitu 50 dan tahap kedua 80.
Sebab ini relevan dengan teori partai politik dikarenakan memberikan bantuan dari langsung dari desa kepada masyarakat. Akan tetapi tidak relevan dengan panduan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh, karena seharusnya dari pihak itu melapor kegiatan pemberian bantuan sosial tersebut guna melindungi dari ada yang namanya kampanye sebelumnya. Dan yang kelima adalah bantuan sosial sebagai bentuk kampanye. Kenapa disebutkan sebagai kampanye? Karena ada upaya yang terorganisasi oleh dari itu tadi mempengaruhi sebuah pengambilan keputusan pemilih untuk memberanikan suatu partai tersebut dengan masa pandemi COVID dengan adanya embel-embel atau logo yang disebarkan dari partai tersebut. Dari partai ini mencakup salah satunya adalah aspirasi masyarakat. Kenapa dibilang mencakup aspirasi masyarakat? Karena pada saat COVID awal, masyarakat mengeluh karena adanya kegiatan pada saat penutupan yang dilakukan oleh dinas kota Banda Aceh. Akan tetapi ini membuat peningkatan beban walaupun masyarakat melakukan ada upaya kampanye yang jelas di masa pandemi COVID tersebut. Sekian.